Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang di belakang shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh dikasih jabat tangan dulu di kanan kiri depan belakang saudara. Boleh fellowship dulu sebentar saudara. Seberapa banyak saudara yang siang hari ini rindu akan kehadiran Tuhan, amin. Seberapa banyak saudara yang ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang baik. Sama-sama kita sepakat saudara, hari ini kita mau bebaskan jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita baik, amin. Angkat kedua tanganmu saudara, kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, di minggu pertama di awal bulan Juni, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Kami bawa hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, kuduskan setiap kami, biar setiap pujian ini boleh menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dan kami berdoa bahwa hari ini ada terobosan ilahi yang terjadi di dalam ibadah kami. Kami mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bisa kembali duduk dan terus buka hatimu saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Tuhan. Kami bawa setiap pujian sembah kami yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa biar pujian ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sambil mengangkat kedua tanganmu, saudara sendiri nyanyikan pujian ini, katakan inilah yang ulang setiap waktuku, Jesus Lord. pujian dan pengagungan kepadamu.
dan bernyanyi bagimu. Kami bawa syukur kami Tuhan selama minggu. Kami bawa ucapan syukur kepadamu. Selama ku ada
penyertaan bawa nyanyian syukur kami. Kami bawa hati yang bersuka di hadapan-Mu. Sebab layaklah Kau kami sembah, sebab layaklah Kau kami agungkan. Bersama-sama saudara, siang hari ini bawa kerinduan-Mu, bawa syukur-Mu. Bukan ibadah yang rutinitas setiap minggu kita lakukan, tapi kita sama-sama menyadari bahwa ibadah ini adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Boleh bersama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan, sebab Engkau baik Tuhan. Kau baik buat hidup kami, Kau baik buat keluarga kami, Kau baik buat usaha pekerjaan kami, Kau baik buat anak-anak kami. Kau baik Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Saya jemput saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. setiap
rasakan Kau Tuhan. Oh Rabashikairalabah, bahwa kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat. Kami rindukan kasih-Mu Tuhan, kami rindukan kasih-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Jesus Lord, Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Penuhi kami siang ini Tuhan, jumpai setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan. Kami rindukan Engkau ya Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu saudara, saya rasakan Dia. Aku mau memuji-Mu, aku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. mau memuji-Mu, ku selalu Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik, saudara. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, yes, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
menyembah kami. Kau layak untuk kami masyurkan dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan siang hari ini kami mau terus mengatakan Tuhan Engkau baik. Kami mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan sorakan Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Yang di belakang shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Baik, amin. Aman, terkendali saudara. Sebab Tuhan kita yang membuat segala sesuatunya baik, amin. Seberapa banyak saudara yang siang hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi? Saudara mau menyenangkan Tuhan lebih lagi saudara? Kita sama-sama sepakat ya saudara. Siang hari ini kita mau menari buat Tuhan, amin. Boleh angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. Ayo mau menari, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. I will, I will dance. I will dance like David dance. Tepuk tangan ayo buat Tuhan Yesus. Kita menari sebab Dia baik saudara, amin. Ayo boleh tepuk tangannya di atas kepala semua. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Seperti Ayo menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa. Ku kan tertawa, Ku kan tertawa. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari,
tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh sorak-sorakan, wuhuu. Ayo saudara sendiri yang keras. Tak terbayang. Kebesaranmu dan tak terbandingkan kuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Everybody say, Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, go, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang sepakat sama saya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, saudara katakan amin. Dia Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kita, amin. Katakan amin. Sorak-sorakan, wuhuu. Siang ini kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Yes. Ayo angkat kedua tangan kita, saudara, katakan ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Dia Raja yang mulia. Dia ajaib dan perkasa. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Woo. Yes. Kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang di pihak kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, yang terus mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kau Tuhan yang terbukti setia di dalam kehidupan kami.
yang selalu ada di segala musim kehidupan kami. Kaulah yang senantiasa menunjukkan kasih dan setia-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang setia dalam hidup kita, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Om mau denger dong, Om mau denger yang di depan sini yang nyanyi. Suara musik lembut ya. Yuk kita sama-sama yang di depan, yang adik-adik sini, yuk kita mau belajar nyembah Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Oke. Nah, yang di depan dulu matanya merem. Matanya merem. Bisa kan nyanyi ini? Ya. KKWL mungkin bantu iringin adik-adiknya. Refnya aja. Yuk sama-sama, kakak pengen dengar suara kalian nyembah kasih yang terbaik buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih Mana suaranya ayo? setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Ayo kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ayo sama-sama yuk kita nyembah Tuhan. Sama-sama ya adik-adik, semangat ya. Kau tunjukkan Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia. kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Semua tangannya dilipat. Yang di depannya, yuk. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Siapa yang mau terima berkat dari Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya pasti mau ya. Nah, Om cuma pesan gini. Berkat itu nggak langsung. Tapi waktu engkau diberkati, maka di sepanjang umur hidupmu, engkau akan dibuat beruntung. Siapa yang lakukan? Tuhan. Karena ada tanda orang-orang percaya. Amin. Jadi bukan seperti kita minta pengen permen, langsung Om kasih permen. Enggak. Tapi berkat itu mengalir dan berjalan terus di dalam hidupmu. Jangan pernah takut, ada Yesus di dalam hidupmu. Amin. Yuk, kalian semua yang mau siap, yuk kita baris untuk terima berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat anak-anak ini 10-20 tahun ke depan. Mereka anak-anak yang diurapi Tuhan.
Mereka akan berjalan dari satu kemenangan dengan kemenangan yang lain. Kami lihat hal-hal yang besar Tuhan nyatakan untuk bangsa ini, bahkan untuk seluruh dunia. Ada penemu, ada banyak macam yang Tuhan telah siapkan untuk anak-anak ini. Kami serahkan sekali lagi anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memeliharanya, Tuhanlah yang merancangkan semuanya yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Bapak mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mempercayai Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terus Tuhan murnikan hati kami untuk belajar setiap hari firman-Mu. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, kami mengejar, mengenal lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you kakak-kakak. Haleluya ya. Udaranya cukup panas. Wes, mantap. Thank you ya WL. Udah keringetan. Dahsyat. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya gini, tadi saya ingat anak-anak tapi saya lupa tanya. Karena gini, kita sebentar lagi mau retret ya Bapak Ibu ya, retret anak-anak. Nah, bagi anak-anaknya yang belum daftar, buruan daftar. Ya, karena kalau nggak salah minggu depan ya, minggu depan itu terakhir pendaftaran. Ini ya, ada yang khawatir anaknya, nanti siapa yang jaga gini. Anak itu punyanya Tuhan. Ya, saya nggak bisa garansi bahwa kakak-kakaknya yang akan perfect gitu ya, seperti mengasihi orang tuanya, ya nggak bisa. Tapi saya percayakan bahwa gini, waktu kita percayakan anak kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyertainya. Itu ya, jangan takut, jangan khawatir. Itu ya, kalau memang anaknya sudah bisa mandiri, ya aja, nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kalau misalnya kalau masalah biaya segala macam, tenang Bapak Ibu ya, ketua panitia kita masih single. Ya. Jadi harusnya kantongnya masih single, beda dengan yang sudah berkeluarga gitu ya. Jadi khusus. Oke, tapi terus bawa dalam doa Bapak Ibu ya, 2 minggu lagi daftarin aja dulu anaknya. Kita sudah 35 peserta. Wih, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita target 50. Bapak Ibu, kenapa sih harus ada retret? Oh, cuma ngisi kosongan anak-anak. No. Tema sekolah minggu ada ready. I am ready. Artinya kita mempersiapkan mereka untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Amin. Ya, mereka dibekali apa? Pujian, penyembahan, firman Tuhan. Pokoknya kita persiapkan mereka. Gitu ya, anak-anak itu. Caranya gimana? Kakak-kakaknya udah setiap minggu ngumpul gitu ya. Udah persiapin. Pokoknya acara semuanya ini semuanya untuk Tuhan. Gitu ya, bukan cuma buat isi kekosongan, oh karena libur, refreshing, enggak. Ya, kita mau maksimalkan anak-anak kita. Kita mau persiapkan mereka untuk ready. Gitu ya. Istri saya nanya, apa ya temanya? Karena mau berkelanjutan, kemarin itu Natal itu bicara tentang star gitu, bintang, terang gitu ya. Saya bilang, ya kamu lepaskan mereka ya di sekolah mereka, bekali. Nah, salah satunya melalui apa? Retret. Kita persiapkan mereka, makanya temanya I am ready. Jadi mereka dilepaskan,
dipersiapkan untuk jadi tentara-tentara Tuhan, anak-anak panahnya Tuhan. Amin. Ya, jadi nggak usah khawatir, serahkan aja gitu ya. Percayakan gitu ya, karena ya kita nggak ada motivasi apapun. Kita semua untuk melayani, untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mungkin kakak sekolah minggu ada perwakilan mau ngomong apa cukup? Haleluya. Ya, oke, kita langsung saja firman Tuhan. Kita hari ini temanya adalah, boleh dibuka? Rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, tapi di dalamnya belum tentu selalu berjalan dengan baik. Setuju? Ya, kita semua rata-rata orang percaya Tuhan kok. Gitu ya. Kita sudah mengalami naik turunnya bersama dengan Tuhan. Jadi gini, suka nggak suka, kadang-kadang dalam hidup kita itu ada proses yang namanya kita dibentuk. Dan itu nggak enak. Setuju dengan saya? Ya, nggak selalu yang namanya rancangan Tuhan tuh baik. Karena rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Bukan selamanya menjadi baik. Tapi rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Yes? Ya, kita samain dulu nih. Jadi bukan menjadi orang percaya itu bukan segala sesuatunya dia doa amin yes terjadi. Karena dia mau murnikan hati kita. Kita sudah diselamatkan, yes. Tapi kita dipersiapkan untuk menjadi terang. Amin. Ya, bagian Tuhan itu sudah selesai menyelamatkan kita orang percaya. Dan Pentakosta itu tanda dia mencurahkan Roh Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu belajar tentang Pentakosta, Pentakosta itu ada sebelum pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu, tapi saya nggak menjelaskan secara gamblang, tapi Pentakosta itu memang ada hari raya, 50 hari setelah Paskah. Itulah namanya Pentakosta. Nah, biasanya di dalam Pentakosta itu, ya orang-orang yang Yahudi dari luar gitu ya, perantau istilahnya kalau zaman sekarang gitu, itu akan balik kembali ke Yahudi. Karena apa? Mereka akan memberikan hasil panen mereka. Nah, itulah Pentakos. Itu. Jadi makanya waktu terjadinya gerakan pencurahan Roh Kudus yang pertama, itu orang-orang Yahudi yang ada di luar. Yang tinggalnya di Roma, yang mereka yang tidak menetap. Di Alkitab dikatakan 100 lebih. Itu ya. Makanya mereka pakai bahasa-bahasa tempat mereka tinggal. Itu. Tapi mereka orang Yahudi. Mereka bahasa yang berbeda, nah itulah bahasa roh. Itu ya, itulah pengurapan Roh Kudus, tapi mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, itulah indahnya. Itu ya, saya cuma kasih pengertian dikit tentang Pentakosta. Nah, hari ini kita mengalami itu, pengurapan itu harusnya tetap ada. Amin. Pencurahan itu terus ada. Yang menjadi kerinduannya adalah gini, bukan saja kita yang mengalami, tapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami hal yang sama. Makanya saya bilang gini, temanya adalah rancangan Tuhan. Karena engkau nggak stop, waktu engkau terima pengurapan dari Roh Kudus, hidupmu selesai. Yes, keselamatan itu yes, selesai. Karena Tuhan Yesus telah mati 2000 tahun lalu bagi kita. Tapi ada pesan khusus, ada perintah khusus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Masihkah ada sama kita hari ini perintah itu? Kita menggebu-gebu, ya, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di awan-awan permai. Ya, kita terlalu asik dengan masalah kita, dengan semua proses dalam hidup kita. Kita lupa menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita terlalu sibuk. Rancangan Tuhan. Nah, saya ambil satu kisah, sebenarnya pembicara minggu kemarin, tapi saya akan, karena pembicara minggu kemarin cerita tentang Yusuf, saya hari ini juga tentang Yusuf. Tapi saya tidak mau capek, saya ambil bagian akhirnya. Karena kita mau bagian yang terbaik, yaitu bagian akhir. Ya, yuk, nih bagian akhirnya Yusuf bilang gini Bapak Ibu. Udah tau lah ya cerita Yusuf, saya nggak usah ngulang. Tapi gini, cerita di Kejadian 50 ini adalah Yakub Israel meninggal. Kokonya si Yusuf takut.
Jangan-jangan adik kita akan membalaskan dendam kepada kita. Makanya dia khawatir. Koko-kokonya mulai, waduh, ya, koko-kokonya selalu punya siasat. Nah, tapi perhatikan bagaimana sikap seorang Yusuf. Nah, kita mau ambil poin ini. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kelihatan nggak? Ya, buka HP aja ya, biar cepat. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Perhatikan, aku ini bukannya menentukan hidup kalian. Lihat hati Yusuf. Ya, aku nggak bisa menghakimi kalian. Makanya kalau kalian ikut Fight Night kemarin gini, Tuhan Yesus katakan yang sama. Aku datang bukan untuk menghakimi. Tapi aku datang untuk memberikan kasih. Ya, itulah kasih. Ya, apa hubungannya dengan rancangan Tuhan? Next. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Sampai sini. Next. Lihat, manusia selalu merekakan yang jahat untuk sesamanya. Sampai Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Karena apa? Kita nih egois. Kita selalu mau mengambil keuntungan dari orang lain. Suka nggak suka? Ya saya nggak usah nunjuk-nunjuk orang. Saya pun pribadi begitu. Ya, kita akan lebih condong untuk mementingkan diri kita. Next, nanti saya lanjutkan ayat ini. Bisa? Lanjut. Yesus dan hukum Taurat. Ayat ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum os. Bukan yang ini. Yang itu nggak ada ya tadi ya? Itu memang itu ya, Yusuf ya. Yang biru. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah ini, kita tarik poin ini dulu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Yusuf memberikan yang namanya pengampunan. Baca di ayatnya, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bahkan Yusuf menenangkan hati mereka. Lihat, rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi rancangan manusia itu adalah rancangan menjatuhkan. Sebelum mereka datang ke Yusuf pun mereka udah merancangkan, jangan-jangan nih, jangan-jangan. Ya, selalu manusia itu suka berasumsi. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Waktu dia tahu bahwa rancangan Tuhan itu besar atas hidupnya. Dia bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi artinya apa? Yusuf tahu saudara-saudaranya itu sering kali berpikiran jahat tentang dia. Kita udah semua baca tentang Yusuf. Apakah Yusuf membalaskan dendamnya? Enggak. Yusuf tidak pernah membalaskan dendam kepada kakak-kakaknya. Ada juga cuman disuruh bolak-balik ya, jemput Benyamin, terus ini gitu ya, jemput papanya ini. Cuman itu. Gitu. Selebihnya nggak ada hakiman, penghukuman. Itu aja disuruh bolak-balik tetap dibekalin makanan. Cuman dikerjain karena ada satu piala gitu ya, untuk menjebak, tapi itu semua bukan menghakimi. Itulah gambaran Tuhan kita. Hari ini waktu kita mau menerima rancangan Tuhan, persiapkan dirimu untuk engkau diproses melalui orang sekitarmu. Amin? Iya, karena gini, Tuhan itu gak bisa mengubah orang di sekitarmu. Tuhan itu gak bisa mengubah istrimu. Tuhan itu gak bisa mengubah, karena mereka punya prinsip, karena mereka mesti juga dibentuk. Jadi akhirnya apa? Yang perlu dibentuk adalah yang dipersiapkannya. Udah gak usah pusingin orang lain. Yusuf gak pusingin engkaunya, tapi dia diproses dalam diri dia. Ya, bagaimana dia dirayu, bagaimana dia dijebak, ya, bagaimana dia di penjara, ya, diberi janji, tapi janji itu gak pernah ditepati. Ya.
Semua itu dia laluin. Tapi dia tetap menjaga hatinya. Walaupun orang-orang di sekitarnya itu berbuat rancangan-rancangan yang menjatuhkan. Saya bukan membuat kita saling untuk jadi, waduh gue juga takut jadi sama Ko Usman. Atau aduh nih gue ngeri juga nih sama Ko Hendri nih. Enggak. Ya, kita sama-sama orang percaya, artinya kita hari ini sama-sama dibentuk. Tapi melalui pembentukan ini jangan kita jadi pecah. Ya, Paniko kemarin pesan, unity. Kita harus bersatu. Ya, bergandengan tangan. Ya, karena kita orang percaya. Ya, di tengah-tengah akhir zaman ini kita harus saling menguatkan, meneguhkan kekurangan satu yang lain, memberkati. Gitu ya. Berkat bukan bicara tentang uang saja, gitu ya. Doa-doa kalian, ya, kutipan-kutipan firman Tuhan, perbuatan kita, ya, yang tulus. Nah, saya lanjut. Persamaan yang Yusuf lakukan itu bertentangan dengan hukum yang ada di Perjanjian Lama. Kita buka Matius 5 ayat 43. Kita cepat aja. Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman. Tuhan bilang gini ya, Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang ya. Kamu udah mengajarkan firman Tuhan. Kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi kalau hukum ini berlaku, Yusuf salah gak untuk balas dendam kepada kokonya? Enggak. Waktu hukum ini berlaku, harusnya Yusuf mempunyai kesempatan untuk menghakimi kokonya. Kita demen banget nih kalau kayak gini nih ya. Tapi Tuhan Yesus melalui kedatangannya, dia bilang ayat selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah hukum kasih, hukum Yesus. Karena itu bukan ada di Perjanjian Lama. Dan ahli Taurat, orang-orang Farisi membenci ini. Makanya Yesus itu kenapa ditolak? Karena Yesus itu memberikan pengajaran di luar dari hukum yang berlaku. Apakah Yesus sesat? Next. Oke gini. Kita harus mengerti ya tentang hukum kasih. Supaya kita berjalan tuh nggak sembarangan. Ya, kita mendapat pengertian. Kenapa ada Perjanjian Lama? Kenapa Perjanjian Baru? Ya, kenapa kita harus mengampuni? Ya, sedangkan di dalam Perjanjian Lama, kasihilah orang yang mengasihimu. Ya, bencilah orang yang musuhimu. Ya, gigi ganti gigi. Ya, nyawa ganti nyawa. Itu hukum yang berlaku. Tapi kedatangan Yesus berbeda. Amin. Waktu Yesus datang dalam hidup Anda, mestinya Anda menjadi yang berbeda. Next. Yang tadi, nah, Yesus dan hukum Taurat. Inilah perikopnya. Ya. Nah, kita harus mengerti ini, saya harus sisipkan ini supaya apa? Kita nggak tersesat. Gitu ya. Jadi, kan ada dalam Perjanjian Lama, tapi kok berbeda dalam Perjanjian Baru. Nah, saya harus meneguhkannya lewat ini. Karena kita berjalan dalam hukum kasih. Untuk kita dalam rancangan Tuhan, kita harus dalam yang namanya hukum kasih. Karena di luar itu kita mati. Ya. Waktu kita mempercayai Yesus, enggak setengah-setengah. Ya. Yusuf sendiri yang telah membuktikan bahwa dia menang bukan karena dia diurapi, tapi dia menang mengalami proses. Dia juga mengalami proses dalam hidupnya, tapi dia menang untuk dia nggak menghakimi saudara-saudaranya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah bilang dengan tegas bahwa aku datang, aku nggak meniadakan hukum Taurat. Jelas? Nah, meniadakan di sini katanya adalah al-o gitu. Artinya merobohkan atau menghancurkan. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak mau ngacak-ngacak hukum Taurat. Dia bukan merobohkan, dia bukan menghancurkan hukum Taurat. Jadi jelas waktu Tuhan Yesus bilang gini,
Hukum Taurat bilangnya apa? Ya, kasihilah orang yang mengasihimu, bencilah orang yang membencimu. Itu hukum Taurat. Tapi Yesus mengubah itu. Dia bukan mengacak-ngacak hukum Taurat, tapi ini yang keren. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi di sini dalam kata Yunaninya adalah pleo. Gitu ya. Pleo. Artinya apa? Menjadikan sempurna. Menyelesaikan. Karena hukum Taurat nggak ada yang bisa menyelesaikannya. Ya, sekalipun Yusuf, ya kita lihat Yusuf hidupnya bersih, tapi yang bisa menyelesaikannya hanya siapa? Tuhan yang menjadi manusia menebus dosa kita. Amin. Dia doang satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan semua hukum Taurat yang ada. Dia ganti dengan yang namanya satu, hukum kasih. Melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib yang sempurna mati buat kita. Amin. Menjadikan kita sempurna di hadapannya. Merubah semuanya menjadi kasih. Firman Tuhan katakan apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Tapi di antara ketiganya yang kekal apa? Kasih. Bumi boleh berlalu, semuanya akan lenyap. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, everlasting. Makanya itu dia ubah pandangan itu. Yang keren konteksnya adalah gini. Yesus Kristus datang bukanlah untuk membuang atau menghapuskan penerapan Taurat dari tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi membuat Taurat itu menjadi lengkap dan sempurna melalui apa? Pengajarannya. Yesus menyelesaikan pemahaman tentang Taurat dalam bentuk kasih. Dia datang sendiri. Dia praktekkan itu kasih. Dia gak sekedar omdo. Dia gak sekedar Allah yang cuman perintah. Tapi dia Allah yang menerapkan kasih itu. Amin. Bersyukur untuk menjadi orang percaya. Amin. Siap untuk menerima rancangan-rancangan yang dari manusia. Siap. Ya, suka gak suka, lu bilang gak siap. Tapi orang sekitar kita kan juga masih hidup. Lu bukan tinggal di kuburan. Kita ini bukan tinggal di kuburan, ya kan? Pasti ada aja orang gitu ya di sekitar kita. Nah, persiapkan diri Anda dan saya. Amin. Untuk apa? Untuk memperlihatkan rancangan Tuhan yang sejati. Oke, satu, untuk kita melihat rancangan Tuhan, kasih, mengampuni, itu harus ada dalam hidup kita. Kalau enggak, Yusuf bisa jatuh, bisa. Tapi justru dia menang, makanya dia menyelamatkan bangsanya. Next. Rancangan Tuhan. Kalau kita baca tadi Yusuf, dia bilang gini, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi hidup kita tuh jangan ngelihat dari yang apa yang kita alami hari ini. Itu kecil. Tapi melihat apa yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita ke depan. Amin. Ya, karena rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku membawa damai sejahtera. Inilah rancangan Tuhan. Ada rancangan manusia, tapi ingat, di tengah-tengah itu juga ada rancangan Tuhan. Tapi kalau engkau dalam bentuk diproses, engkau tidak kuat, kita bisa keluar dari rancangan Tuhan. Amin. Saya bukan menakutkan. Ya, makanya kita perlu untuk terus disiram. Ya, di penyembahan, pujian, masuk, kenali firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Ya, jadi ingat ya, bukan artinya kita cukup udah perjanjian baru.
Tapi kita tetap juga harus tetap mempelajari perjanjian lama. Nanti saya ada konteksnya lagi di belakang ya. Jadi rancangan Tuhan. Nah ini konteksnya akan berkelanjutan. Rancangan Tuhan. Next. Paulus bilang apa Bapak Ibu? Nih. Paulus dalam ayatnya bilang gini. Next. 2 Korintus 4 ayat 17 ayat 18. Sebab penderitaan yang Anda alami hari ini, ya, siapa yang hari ini mengalami hal-hal yang kurang baik? Nggak usah malu-malu, ya, karena kita masih di dunia. Saya, ya, masih banyak hal, ya, saya bisa bicara firman hari ini, ya. Tapi kan saya juga masih banyak pergumulan, gitu ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ingat. Apapun yang kau lakukan hari ini, itu mengerjakan apa? Kemuliaan kekal. Makanya hari ini engkau diutus ke dunia ini untuk apa? Untuk pekerjaan yang kekal. Bukan pekerjaan yang menyenangkan hati orang lain. Kalau Yusuf menyenangkan abangnya, kalau Yusuf cuma mengejankan kokonya, papanya, pahit hati dia. Tapi dia tahu, dia mengerjakan pekerjaan yang kekal. Hari ini apapun yang engkau sudutkan, engkau dicecer, engkau dihakimi, ingat engkau sedang melakukan pekerjaan kekal. Ya, tanamkan dalam diri Anda. Yuk kita perkatakan ya, jangan diam aja. Kita baca sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi Metaya kemuliaan kekal yang melebihi segala. Udah tunggu dulu, udah cukup. Ya, oke, amin. Jadi bagi kita nih semuanya untuk kemuliaan yang kekal. Yes. Jadi rancangan Tuhan itu enggak selalu berjalan semaunya kita. Ada gesekan pasti, ada proses. Ya. Kemarin saya ngobrol ya dengan teman, sahabat rohani gitu ya, umurnya lebih dewasa dari saya. Koko ini bilang, ya gue udah siap lah, Tuhan mau buat apa dalam hidup gue. Wih, keren banget. Saya kira orang dalam titik ini harus mengenal Tuhan itu lebih dalam. Ya, kita nggak bisa sembarangan ngomong, Tuhan ujilah aku, cobalah aku. Ya, kalau kita nggak mengenal Tuhan, artinya waktu Koko ini ngomong ke saya seperti itu, wah keren. Artinya dia sudah memahami pribadi Kristus dalam hidupnya. Nggak gampang loh orang bisa ngomong, gue udah siap lah, Tuhan mau buat apa, hari ke depan ada masalah apa. Sama ya tema sekolah minggu, I'm ready. Nggak gampang untuk menerima rancangan Tuhan. Kalau kita nggak melihat bahwa yang kita lakukan hari ini untuk hari depan. Yang kekal itu siapa? Tuhan. Semuanya akan habis, lenyap. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan, jadi hari ini kalau kita mengalami penderitaan, jangan berkecil hati. Bukan Tuhan meninggalkan Anda dan saya. Tapi Anda sedang menjalankan kemuliaan kekal. Melakukan pekerjaan kekal. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rancangan Tuhan yang gak kelihatan atau yang kelihatan? Tidak kelihatan. Waktu Yusuf, ya mundur sedikit. Sebelumnya, ayat sebelumnya, gambar sebelumnya. Waktu itu Yusuf mengatakan gini, Allah telah merekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Kenapa Yusuf tahu rancangan Tuhan? Satu, lewat mimpi. Dia sudah ditetapkan melalui mimpi. Ya kita udah cerita Yusuf udah tahu lah ya. Ya Yusuf diberi mimpi. Ya kakak-kakaknya itu seperti akan tunduk sama mereka gitu ya, sama Yusuf gitu. Ya semuanya akan betul-betul. Perhatikan, ya Yusuf memegang teguh rancangan Tuhan. Apakah waktu Yusuf dibuang,
dia sudah tahu dia akan menerima seperti ini? Enggak, itulah yang namanya tidak kelihatan. Itulah rancangan Tuhan. Jadi percayalah, pekerjaan yang kita lakukan hari ini, walaupun mungkin kesannya hina atau apapun, ingat, jangan mengejar yang untuk sementara, tapi kejarlah untuk yang kekal, untuk yang gak kelihatan. Waktu kita berjalan yang gak kelihatan, kita berjalan di dalam kasih. Kasih itu apa? Lemah lembut, sukacita. Ya, gak ada mengeluh, tapi yang apa? Rasa syukur. Mantap ya? Inilah rancangan Tuhan yang buat kita menjadi teguh. Ya, waktu saya mempersiapkan ayat ini, minggu kemarin pembicara Yusuf gitu ya. Masa minggu ini Yusuf lagi? Tapi ya inilah firman Tuhan. Ya, Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu, pernah gak sih pemain keyboard boleh? Kak, tolong. Cepat aja kita ya, karena harus ada perjamuan segala macam. Yang penting kita nangkep semua. Nih, Bapak Ibu pernah gak merenungkan rancangan Tuhan atas hidup Anda dan saya? Pernah? Saya awal berpikir gini, kita sharing aja ya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan merancangkan saya, menyiapkan saya sejak saya lahir. Benar? Setuju dengan saya? Ya, waktu saya Tuhan udah persiapkan hal yang besar ke depan. Tapi pernah gak Anda berpikir, kalau Anda hari ini mendengarkan firman Tuhan, Anda mempercayai Tuhan, Dia sudah mempersiapkan itu sebelum Anda dunia ini ada. Main pelan nih, apa? Sorry. Ya. Pernah gak Anda merenungkan itu? Wih Pak, jangan sembarangan. Enggak. Makanya tadi saya bilang gini, ada hukum Taurat, kenapa ada Yesus? Kenapa sih harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Tapi kita harus baca itu di satu keseluruhan. Karena di dalam kitab itu seluruhnya, itulah rancangan Tuhan untuk Anda dan saya. Keren gak Tuhan kita? Keren. Gini, saya akan hitung mundur gini. Kalau Anda gak ke gereja hari ini, artinya Anda gak mempercayai Tuhan. Betul? Ya, nggak ada kalian atau metaya memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan sudah persiapkan metaya sejak lahir. Enggak. Kalau metaya sejak lahir udah dipersiapkan, tapi Tuhan Yesus nggak mati buat metaya, siapa? Yang membuat saya berani untuk berdiri di sini. Itu semua karena Yesus. Nah, kalau Yesus, ya enggak, Tuhan itu sendiri, Dia langsung datang waktu penciptaan, ya kita nggak akan merasakan kasih-Nya. Kita nggak bisa membedakan mana kasih Kristus, mana kasih sementara. Makanya Dia pilih satu pribadi, Bapa orang percaya. Siapa itu? Abraham. Ya, dari Abraham lahir satu bangsa, Yakub, Israel, 12 suku. Dari 12 suku itulah dipersiapkan yang namanya Yesus. Dari Yesus itulah hari ini kita dibaptis, datang ke gereja ini. Masih bilang Tuhan merancangkan kita baru dari lahir. Tuhan persiapkan Anda dan saya sejak dunia diciptakan. Amazing gitu loh. Itulah rancangan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih berkeluh kesah dengan orang-orang di sekitar kita, kita gak bisa ngelihat rancangan yang begitu besar. Anda ini amazing. Anda ini begitu mulia. Makanya Dia datang ke dunia ini. Makanya jangan sekali-sekali kita merusak rancangan itu. Ayatnya di mana? Next.
Next. Matius 5 ayat 18, tadi 17 ya, ayat 18 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tadi yang kita baca ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Perhatikan Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi artinya perjanjian lama, perjanjian baru itu semuanya ada rancangan Tuhan atas hidup kita dan saya. Ya, jadi hari ini perlu gak kita baca? Perlu gak? Lakukan itu. Karena untuk engkau mengenal Tuhan, ya jangan sebatas Yesus datang, tapi waktu Tuhan mempersiapkan itu. Ada orang-orang yang dipersiapkan. Itu untuk siapa? Untuk Anda dan saya hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Indah ya? Itulah Tuhan Yesus. Kita cuma bisa bilang Tuhan baik. Ya, rancangannya dan amin. Ya. Jadi kalau ingat, saya ulang sekali lagi, kalau ada hal-hal sepele dalam hidup Anda, enggak besar Pak. Iya, saya ngerti, sebesar apapun itu enggak sebesar rancangan Tuhan atas hidup Anda. Amin. Waktu, tempat, segala musim, Dia sudah lakukan itu. Dia persiapkan penebusan itu. Ya, jadi kalau ditanya spesial ke Anda, aku adalah spesial. Ya, I am special. Jadi terkesimak. Ayo kita WL, kita nyembah Tuhan. Enak ya di panggungnya cuma minta tolong orang terus ya. Aduh, thank you ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau perjamuan. Jadi renungkan hari ini, jangan pernah sekalipun menganggap Tuhan gagal. Ya, Tuhan tuh udah sempurna dalam hidup kita. Ya, kitanya yang dipersiapkan untuk itu. Amin. Siapa yang siap untuk menerima rancangan yang daripada Tuhan? Amin. Yes. Ya, kita excited ya, karena kita berjalan tidak sendiri. Pentakosta itu tanda pencurahan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan mengutus pribadi, yaitu Roh Tuhan ada di hidup Anda dan saya. Hari ini betapa berharganya Anda. Ya, ini indah. Itu ya, waktu engkau memahami dari awal, Yusuf sama, gitu ya. Yusuf sama. Yusuf mengalami hal itu, gitu ya. Aku tahu akhirnya bahwa aku dipersiapkan dengan segala kesengsaraanku untuk satu hal yang besar. Nah, hari ini Metaya tahu, Pak Usman tahu, Hendri tahu, ada rancangan yang besar yang Tuhan siapkan dalam hidup Anda dan saya. Saya ada mau kesaksian sedikit. Saya ada kunjungin seorang ibu. Kasihan, ibu ini kasihan. Dia begitu depresi. Sampai gini, karena satu, dia mengalami kepahitan dengan seseorang. Tapi semuanya runyam gitu ya. Akhirnya anak, menantu, semuanya mengalami. Itu ya, gak ada terobosan. Bahkan, kenapa? Dia tuh depresi. Sampai dia bilang ke saya, Metaya, aku nih, dia bilang gini, aku nih sampai ngancam Tuhan loh. Kalau Tuhan gak rubah ini, aku cari cara lain. Saya sedih. Waktu saya mendengar ini saya sedih. Ya. Karena firman Tuhan katakan tadi, kalau kita cuma melihat segala situasi yang kita hadapi hari ini, pertama mungkin kita akan kecewa sama manusia. Tapi nggak terselesaikan, maka kita akan kecewa sama Tuhan. Makanya Yusuf, kenapa dia bisa menang? Karena dia membereskan itu dengan saudara-saudaranya. Dia mengampuni, makanya dengan Tuhan dia beres.
Kalau engkau baca Markus 11, mintalah dengan doa. Ya, semuanya Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunilah dulu sesamamu. Waktu engkau mau doamu didengarkan, waktu engkau mau digenapi, perbaiki dulu hubungan dengan sesamamu. Maka engkau akan melihat rancangan yang besar. Kalau kita masih bergesek dengan orang lain, bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita bisa dengan gampang menghakimi orang lain. Begitu juga kita akan gampang menghakimi Tuhan. Ya. Makanya standarnya gampang banget. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kita nyanyi Bapa kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. lebih dari harta, kaulah Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, semuanya nunduk kepala Bapak Ibu. Kita akan selesaikan firman ini. Satu kata, amazing. Karena apa? Rancangan Tuhan buat Anda itu indah. Jangan sakiti diri Anda dengan hal-hal yang kelihatan, yang sifatnya cuma sementara. Hari ini, kalau Anda masih terbebani dalam hatimu, ada hal-hal yang gak beres, yang gak nyaman buat hidupmu, yuk kita datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang setia, kepada Tuhan Sang Pencipta.
WL boleh nyanyikan? Datang. Dia seperti Bapa yang mau melawat anaknya. Dia mau bereskan hatimu. Yesus perlu kita. Yesus perlu Anda dan saya. Karena kita adalah anak-anaknya. Bereskan hatimu. Tuhan itu baik. Ada rancangan yang besar. Yes. Tuhan, yuk kita angkat tangan. Tuhan, kami siap untuk menerima rancangan Tuhan. Seberapapun kami mau berkomitmen waktu kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau bukan jimat, Engkau bukan keberuntungan, tapi Engkaulah Sang Raja dalam hidup kami. Engkaulah Sang Tuhan, Sang Pengendali hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, Engkaulah pengendali hidupku. Tuhan, bantu aku untuk melewati segala musim dalam hidupku. Yang aku bisa katakan, waktu di dalam garis akhir, aku tahu rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Amin.